Kuasa iman. Apakah Anda merasa imanmu lemah dan tidak berkuasa? Murid-murid Yesus juga pernah mengekspresikan perasaan serupa ketika mereka gagal mengusir setan yang menguasai seorang anak. Dalam kitab Matius 17 ayat 19 dikatakan, kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Matius 17 ayat 19. Ketika di tempat umum, murid-murid ini gagal mengusir setan. Mereka tidak langsung menyerah karena malu, tetapi ketika mereka sendirian dengan Yesus, mereka ingin tahu dan mau belajar. Di dalam kita belajar hidup beriman kepada Tuhan Yesus, kita pasti pernah gagal. Sesuatu yang kita harapkan mungkin tidak terjadi, tetapi yang terjadi malah yang tidak kita harapkan. Kita sudah berdoa, tetapi senarionya Tuhan tidak sama dengan senarionya kita. Apa yang biasanya Anda lakukan ketika Anda merasa imanmu gagal? Ketika mereka gagal, murid-murid mencari waktu pribadi dengan Yesus dan bertanya. Mereka siap dikoreksi. Saya mendorong Anda untuk mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Jangan biarkan kekecewaan, kegagalan, atau kebingungan berkecamuk dalam pikiranmu, sehingga menciptakan keraguan akan kasih Tuhan. Tuhan tahu dan bahkan mengantisipasi kegagalan kita. Dan Tuhan menunggu supaya kita datang kepadanya. Masalahnya seringkali kita tidak mau datang kepada Tuhan dan tidak mau mencari jawaban Tuhan. Tuhan dapat dan bersedia menjawab pertanyaan yang sulit dan jujur. Tuhan senang mengkoreksi kita supaya iman kita menjadi iman yang murni. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Matius 17 ayat 20. Mari kita perhatikan lagi apa yang dihadapi oleh para murid Yesus. Mereka sedang berhadapan dengan setan. Menurut Tuhan Yesus, mereka gagal mengusir setan karena mereka kurang percaya. Mereka kurang percaya kepada Yesus. Mungkin mereka lebih banyak percaya kepada kemampuan diri sendiri, sehingga mereka gagal menghadapi setan. Lepas dari Yesus, mereka tidak punya otoritas. Yang memiliki otoritas atas setan adalah Yesus. Firman Tuhan berkata, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Melalui kegagalan murid-murid Yesus tadi, Tuhan Yesus mengajarkan prinsip iman. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Matius 17 ayat 20. Di zaman Yesus dahulu, di mana tidak ada alat untuk meledakkan gunung, memindahkan gunung pasti satu hal yang mustahil. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa iman, walaupun kecil seperti biji sesawi, berkuasa mengerjakan perkara yang mustahil. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kita yang memakai nama Yesus terus memindahkan gunung, tetapi Tuhan Yesus yang memakai kita untuk memindahkan sesuatu yang mustahil. Apakah Anda perhatikan perbedaannya?
Bukan kita yang memakai Tuhan, tetapi Tuhan yang memakai kita. Kadang mata iman kita memandang kepada gunung masalah, sehingga kita merasa tidak mungkin. Atau memandang kepada kemampuan diri sendiri sehingga kita gagal. Iman yang berkuasa adalah iman yang hanya memandang kepada Tuhan Yesus yang memiliki otoritas atas surga dan bumi. Kiranya Roh Kudus melatih kita untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus. Amin.